walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, Allahumma ftah alaina bi futuhal arifin, amin. Kama futuhal anbiya'i wal mursalina walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, Allahumma ftah alaina bi futuhal arifin kama futuhal anbiya'i wal mursalina walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji selalu, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan segala-galanya, memberikan kenikmatan, anugerah, fadl. Bahasa afdol itu fadl, Pak. Anugerah bahasa Indonesianya anugerah. Bahasa Arabnya fadl. Bahasa Tangerangnya Indonesia anugerah. Bahasa santrinya taufik. Bahasa Tangerangnya pertolongan Allah. Bahasa Qur'annya hidayah. Bahasa Indonesianya petunjuk Allah. Maka kalau punya anak namanya Hidayatullah, petunjuk Allah. Biasanya itu memberikan satu makna agar anaknya besok bisa menjadi orang yang menempuh jalan yang lurus. Itu Hidayatullah. Kalau di Arkid namanya Hidayatullah, yang sekarang ini jadi DPR itu Hidayatullah ya, PKS ya. Ya. Mudah-mudahan amanah. Amin. Yang sekarang ini ada juga saudara-saudara kita yang mencalonkan diri sebagai dewan. Kita hanya bisa mendoakan kamu nanti kalau menjadi dewan, kan dewan tugasnya 3: pengawasan, membuat undang-undang, memutuskan dana, memutuskan anggaran, ya Pak ya. Nah, ini kalau anggarannya jangan sesuai dengan kepinginnya. Kalau masyarakatnya itu, ini bicara sedikit tentang kebijakan yang Allah sudah kirimkan melalui Al-Quranul Karim. Delegasinya adalah Rasulullah. Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa di dalam surat Al-Qur'an. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini pada berapa? Saya tak bicara tentang kebijakan yang Allah gambarkan sebagai hamba Allah yang amanah. Apa tadi? Sebagai hamba Allah yang amanah. Orang yang amanah itu ciri khasnya yang Rasulullah gambarkan itu punya sifat 4. Belum menjadi Rasul. Ingat itu. Rasulullah sebelum menjadi Rasul 4. Ini kalau memilih pemimpin. Kalau memilih Rasul sudah nggak ada lagi. Rasulullah itu Nabi yang terakhir sekaligus membawa Al-Quranul, menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Maka sebentar lagi Ramadan. Syahrul Ramadan bil Quran. Ya. Bulan Ramadan itu aku turunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnas, petunjuk buat manusia. Wa bayyinati minal huda, sekaligus menyempurnakan kitab-kitab Buddha, petunjuk-petunjuk yang terdahulu. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Itu disempurnakan dan semua nabinya disebut. Nabi Ismail disebut gak? Injil. Ya, Isa punya Injil. Ya kan? Isa. Ya,
Taurat, Musa. Zabur, Nabi Daud. Daud. Ya toh? Nah, Taurat, Zabur, Injil. Injil. Ya, yang diberikan kepada Nabi Musa juga bimsalabenya sangat luar biasa. Yang sampai sekarang ini namanya Laut Merah. Tongkat. Bukan laut di Aljazair langsung terkenal lautnya Mediterania, bukan. Laut Merah. Kalau kita sudah umroh ke sana itu ada Laut Merah, ya. Tapi sekarang lautnya sudah nggak merah. Dulu itu terkenalnya Laut Merah karena semua Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah. Wasilahnya tekan atau tongkatnya Nabi Musa. Kalau bahasa anak sekarang namanya bin salabim, tapi kalau bahasanya Allah innama amruhu idza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Kalau pakai ikhfa ya kun fayakun. Non mati bertemu fa. Tata dan akhirnya fatoka. Benar ya? Lu jangan lupa ikhfa dari 15. Kun fayakun tulisannya, tapi membacanya kun fayakun atau kun fayakun. Kun nyo bisa nyo ng kun, tapi rata-rata ada innama itu 6 harokat, amruhu 6 harokat, idza 6 harokat, aro A1 rohnya 2, D-nya 2, lalu mat silah kosiro, lahu haknya domahnya itu dibalik, lahu haknya dibalik 2 harokat. Betul nggak? Harokat domah kalau dibalik 5 kotanya di bawah. Harokat domah kan biasanya kayak wawu kecil, betul nggak? Wawu kecil kan? Tapi dibalik kayak angka 6, mahkotanya di bawah. Itu namanya mat silah osiro, panjangnya 2 harokat. Ada mat silah tawilah, ada mat silah osiro. Osiro itu sama dengan sama kol-kolat sumbro 2 harokat. Ya nanti itu yang penting kita udah kuasai apa tadi? Idhar, idrom, iklab, ikhfa. Cukup panjang ya. Mat idrom ini ikhfa sawawi idhar. Apa yang saya akan ceritakan tadi, seseorang yang diamanati oleh Allah, seorang pemimpin tadi, kembali kepada calon-calon dewan. Itu sebelum jadi itu sudah mempunyai ciri khas. Sifat 4. Yang pertama kali sidik. Sidik itu bahasa Quran, bahasa Tangerangnya adalah jujur. Kalau dinyanyikan orang Kalimantan ya jujurlah padaku. Jujurlah. Siapa itu? Negara Kalimantan artis apa? Jujurlah padaku. Masa? Kok pasar umum juga? Nggak apa lo? Ya nggak apa, jujur ya. Yang kedua amanah. Nyampaikan. Amanah itu bisa dipercaya. Orang yang amanah dan jujur jadi satu, itu indah didengarkan. Assalamualaikum, yang suami dipanggil yang kan, alhamdulillah, Bu, rumah ya, Bapak ada di mana? Masih di kantor, Bu. Langsung miss call. Kakak percaya tuh, lihat tuh satu saya kantor tuh. Itu lagunya jujurlah padaku, bener nggak? Itu indah. Karena kalau nggak jujur itu sudah menjadi negatif. Jangan sekarang kita, besok di akhirat akan dibuka. Maka orang-orang yang begitu biasanya resah dan gelisah. Memandang potretmu,
di sudut sekolah. Amin. Ya, Pinjam. ya. Betul. Ya kan? Ya kan? Kan ada lagunya malu aku malu. Ada semut merah. Itu cinta-cinta SMA itu. Zaman bapak dulu nih Pak Robi. Pada semut merah ya. Sekolah. Pada semut merah yang berjajar di dinding melatap curiga seakan bertanya sedang apa di sana. Mau yang lain pada di sekolah, kamu kenapa di bawah jembatan dulu? Ternyata pacaran di pintu sekolah sedang apa di situ? Kisah sekolah, kisah kasih di sekolah itu lagunya SMA dulu tuh. Kisah kasih di sekolah lah begitu. Itu amanah sama sidik dari satu top gitu. Misalkan saya telepon, Mas, ya Bu, kabarnya baik Bu ya, Insya Allah ya. Kalau baik alhamdulillah. Khawatirnya di rumah ada apa-apa. Khawatir seorang suami kalau melihat nelponnya nggak pakai salam, biasa pakai salam nggak pakai salam kan kadang-kadang. Itu kita kaget. Kadang-kadang karena orang dulu kadang-kadang pakai salam. Ternyata dia ditelepon orang suruh ngisi pulsa 200.000. Penipuan. Bu, kenapa? Terus Bapak nggak usah nanya, aku mau ngisi pulsa 200.000. Buat siapa? Astagfirullahaladzim, istighfar. Sholawat, ntar kabur itu. Astagfirullahaladzim. Coba tanya sama tukang pulsa. Bener lah. Istighfar dulu, tapi istighfar dulu ya. Kan saya nggak boleh ngomong-ngomong. Kan kalau boleh ngomong sama orang itu orangnya menipu. Nggak pernah ibu tuh cerita pulsa ngisi 10.000 aja mikir ya. Belanjanya pas-pasan apalagi 200. Kok Bapak tahu dia tahu jangan ngasih duit saya. Kenapa? Tiba-tiba nih ngirim apa minta mau beli pulsa 200.000 Pak. Nggak taunya dia dihipnotis lewat Suara telepon. Telepon kalau dibaca Eva ya telepon. Ya, telepon non mati itu non support. Kalau pakai Eva telepon pakai telepon orang dihipnotis 200.000, Masya Allah. Alhamdulillah yang jualan pulsa itu geblek gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampean kalau ada geblek lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halaman langsung. Jadi kalau geblek kan, geblek lagi. Hipnotis. Ada apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Hipnotis. Tapi insya Allah kalau sering kita ngomongnya sering Bismillah dari rumah dulu, Bismillah tawakkaltu ala Allah. Insya Allah terlindungi. Yang nomor 3 adalah tabligh. Buat jemaah tabligh. Tabligh itu bagus juga karena selalu mengajak orang berjamaah. Ya kan? Asal jangan jamaah. Walaupun jenggotnya dipanjangin, dia menganggap dirinya mengikuti sunnah Rasul. Boleh nggak? Ya boleh. Yang nggak boleh itu sudah punya istri, ngikuti sunnah Rasul, tapi carinya janda supaya sama dengan Rasulullah, mendapatkan janda dulu lah. Itu yang kalau sudah punya istri jangan dicerai. Katanya saya supaya mengikuti sunnah Rasul begitu dapat. Kan Rasulullah pertama dapat istri kan janda, punya istri dicerai, dosa nggak ada masalah. Sampai hari dikasih duit, sampai hari dikasih kopi, dikasih apa nggak ada masalah. Alasan mau apa? Kata orang yang sunnah Rasulullah kawin janda. Nah, saya masalah, saya menerangkan nggak begitu. Saya menerangkan itu sunnah Rasul pakai jenggot. Kalau saya mengikuti sunnah Rasul, jandanya jangan diikuti. Karena Rasulullah kebetulan hujan ketemu jam. Sama-sama tidak punya tanggungan ya. Si Khadijah juga nggak punya tanggungan suami, masih sudah selesai meninggal. Itu jangan diikuti sunnahnya begitu, larangan. Ya, tapi kan Rasulullah orang istimewa ya. Kalau kita kan orang umum gitu. Itu yang nomor 2, 3, 4 itu Pak yang masalah. Maksudnya ngikuti sunnah Rasulullah kok sudah punya istri kok dicerai, kepengen nama janda kan masalah. Iya. Sudah punya istri dicerai alasan pengen ngikuti sunnah Rasulullah. Kan Rasulullah tapi pertama jaga. Itu benar nggak itu kalau kayak gitu? Ya? Bener. Salah karena sudah punya istri. Memang Rasulullah bersabda
tungkahul armala, nikahilah janda, yuksarul aulad, yang banyak anaknya, apalagi di Palestina. Beban. Tapi bila mampu kan. Enggak, kalau ada orang yang berjuang di Palestina, pulangnya jangan sendiri. Oh, kalau di Bandung. Suruh bawa, yang bujang ya, suruh bawa anaknya. Tapi KBRI yang dia di Palestina itu boleh anaknya dibawa asalkan amanahnya. Dibawa di Indonesia besok 2024, kalau dibawa semua ke Indonesia 2050 ya, ujungnya panjang semua itu Indonesia. Jadi merek Indonesia udah kelewat lagi. Turunannya udah hilang, makanya boleh. Yang orang Irak yang mana, orang Palestina yang mana, orang Mekah yang mana, orang Indonesia yang mana, orang Alisa yang mana. Nanti itu udah diatur oleh Allah. Kalau bateran, ya kalau bateran nggak apa-apa, maksudnya Habib. Kalau saya kan asli Indonesia, asli gila-gila dari Mandalika. Videonya asli itu wujudnya ya kayak gini ya, bulan 5 gitu. Pesek-pesek. Ya. Nah, yang tiga tadi tabligh. Tabligh itu selalu menyampaikan kalimat Allah, amal ma'ruf nahi munkar. Maksud tabligh itu kata Rasulullah, balighu ani walau ayatan. Sampaikan dariku apa yang kamu bisa dari Rasulullah itu, walaupun satu ayat. Sampaikan, intinya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yang nomor 4 adalah fatonah. Fatonah itu cerdas. Ya, fatonah itu walaupun Rasulullah dikatakan Nabil Ummi, nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi Rasulullah itu fatonah, cerdas, mendengar sekali aja langsung hafal. Lah kita harus berulang-ulang baru bisa hafal. Maka kita pantas menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo kita bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Majelis sehebat apapun kalau nggak ada salawat mati. Sehebat apapun kalau nggak ada alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah juga masalah. Makanya bersyukur itu menjadi pokok khotib berhamdalah, bersolawat dan membaca Al-Qur'anul Karim, terus menyampaikan ittaqullah. Itu menjadi syarat mutlak tukang khotib. Ittaqullah haqqa tuqatih, kan itu Pak Hansina ya, Pak Prato ya. Wala tamutunna, kok khotib semua begitu? Karena itu menjadi syarat mutlak, khotib harus menyampaikan bertakwalah kepada Allah. Wa tazawwadu, berbekallah. Fa inna khairal zadi taqwa, berbekal yang paling baik adalah bertakwa kepada Allah. Berbekal, mencari bekal. Bekal itu persiapan. Wa tazawwadu, berbekallah kalian semuanya. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya yang terbaik membawa bekal adalah bertakwa kepada Allah. Karena banyak orang mengumpulkan duit emas komplit, saking banyaknya katanya buat nyenengin anak dan istri. Duit udah kumpul, tiba-tiba malaikat Israel datang memanggil bapaknya yang beli duit. Anaknya belum sempat dikenalkan Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Saya cerita ini ada kisah nyata. Nah, ini perlu tauhid kita. Sekarang kita perlu tauhid, perlu penyegaran. Saking pentingnya kita ini, walaupun sesiku apapun harus memberikan informasi kepada ibunya. Bu, anak kita sedang di mana? Anak kita udah masuk sekolah belum? Coba grup para wali murid jam sekian sudah ada di sekolah belum? Tolong wali murid bertanggung jawab. Mohon maaf Bu, apa anak saya sudah nyampe? Harus bertanya. Sekarang setengah jam di luar aja belum nyampe rumah, itu masalah.
tawuran setengah jam diarkin itu bukan tawuran lagi, nongol diarkin disabet oleh gangster yang muntahan dari kota malam-malam, muntahan nyari orang nggak ketemu, gangster jalan-jalan diarkin ada orang nyebrang disabet tiba ada berapa orang masuk rumah si korban, dia nggak ngerti apa-apa, anak-anak masih SMP kelas 1 padahal dia nggak tawuran, korban barbar gangster. Maka kalau punya anak yang setengah 10, jam 10, jam 9 lebih berapa? 30 menit itu harus dicari. Harus dicari. Sekalipun dia duduk sama temennya, jangan bermalam-malam. Polisi pun sekarang sering kontrol karena itu dikhawatirkan banyak-banyak gangster yang ngawur-ngawur. Karena gangster sekarang pada dimodalin, ya, dimodalin mabuk sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Payah alias sekarang ini banyak cara-cara yang tidak baik akhlaknya. Maka bahasa tabligh apa tadi selalu menyampaikan kalimat Allah balighu ani walau ayat. Kembali kepada calon-calon dewan tadi. Kalau ada 4 kriteria yang seperti itu, sholatnya rajin, tidak mendadak. Kalau mendadak kesannya kayak pil KB. Tahu nggak Pak pil KB? Pil KB itu kalau dimakan lupa Jadi kalau Pak Dewan sudah jadi lupa. Pak Robi maksudnya Pak Robi. Kalau pil KB ini Lupa. kata pemerintah Lupa cukup di 2 anak saja makan pil KB. Kalau lupa makan jadi anak. Kalau lupa makan jadi. Kalau Dewan sudah jadi lupa. kali. Iya kamu sampai Nyata kok itu. Ibaratnya dia ini bukan siapa-siapa, butuh suara kita. Pengumuman Isu. kayak mobil mogok Pak Robi. Tolong suruhkan aku mobil mogok orang dia apa-apa. Calon dewan dengan janji-janji yang muluk-muluk. Pakai L Pak, bukan pakai Pak. Muluk-muluk. Kalau begitu jadi dada Pak Robi dada. Buat jadi dewan juga. Sama dengan mobil mogok. Suruh tawaran program. Pak suruh Pak. Di dalam mobil Pak, mobil apa namanya? Itu sing tutupan rapi apa itu? Mobil aluminium kan tutupan rapi. Bok. Di dalam mobil bok ini ada parcel nih. Karena mobilnya mogok, nggak dibuka sama dia. Nanti buat bapak semuanya ada 4 orang nih. Ya. Parcel itu ada mobil mogok. Pak, ini mobilku ngirim sama bos, ini isinya parcel Pak, semangka, naga merah, apa naga merah? Buah naga lah naga merah. Buah naga, jeruk yang mahal-mahal Pak, mantep Pak. Terus ada kue pukis apa sih? Pokoknya mahal-mahal. Nanti kalau sudah jalan Pak, ini buat bapak semua. Tapi kita nggak hanya dibuka dulu, enggak. Disuruh sama dia, begitu bunyi dah, dibuka semua, isinya, Song. ABG yang di dalamnya itu, kalau bahasanya apa tuh? Kalau bahasa sekarang apa namanya itu? Cari apa namanya? Cabai-cabian. Apa? Begitu dibuka masa mau cabai-cabian. Nah, untuk bilamin, ini hanya satu ilustrasi bahwa orang-orang yang sudah mau nyalonin dewan tapi punya niat nipu masyarakat itu biasanya itu janji-janjinya mulu-mulu. Tapi kalau asli masyarakat kita, dia santai Pak. Dia ngerjain Pak santai. Ya Pak, nanti saya bantu ya, nanti jalan lebih baik lah. Kayak begitu biasanya. Itu bagaimana lagi? Tapi di atas sana itu dia bisa nggak menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar atau bahkan mengganti sistem atau bikin sistem yang melindungi para pemimpin tapi memberatkan para rakyat. Contoh,
Harusnya rakyat ini sekolah itu harus daripada dikorupsi, digratisi aja. Toh alat-alat semuanya dari negara. semua dari pemerintah, alat-alat ya, dananya juga dianggarkan. Itu kalau di Menteri Dikbud apa namanya Pak? Dikbud, Departemen Pendidikan dan Kalau sekarang kan Kemendikbud. Mendikbud. Kalau dulu Dikbud, sekarang Mendikbud. Mendikbud. Kemendikbud. Bud. Ya kan? Ada wamen juga. Makanya sekarang ini kalau punya teman dan saudara yang dekat-dekat calon dewan, diingatkan. Karena saya nanti kalau nyoblos juga masuk dulu masjid 2 rakaat istikharah, terus bismillah ya Allah. Saya memang tidak mengerti hatinya manusia. Cuman saya ditahu jauh-jauh hari dia memang orangnya baik dan amanah dan programnya baik-baik. Ketika kemarin ada di layar TV dia di sama dewan yang mengetes itu namanya apa? Kementerian apa? Iya, Kemenantor sama yang finalis itu apa namanya itu? Itu panelis. Ya panelis itu dia menjawab bagus sekali. Bagaimana program 2004 besok seperti ini bla 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 bla. Anak sekolah insya Allah banyak beasiswa, sekalipun dia pinter bisa, sekalipun dia nggak mampu bisa. Nah, terus kesehatan semuanya insya Allah. Ya, yang AC, yang tidak AC, yang duitnya besar sama rata, sama rasa, sama tahu, ya kan? Sama rata, sama rasa, sama tahu. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Begitu. Artinya orang-orang, Rasulullah menekankan baik orang-orang itu menjadi calon apapun, kalau sholatnya insya Allah rajin, di kemudian hari mereka akan juga memimpin dengan baik. Karena ciri khas yang pertama kali adalah mereka tidak mabuk-mabukan, tidak mabuk kekayaan, tidak mabuk pangkat jabatan, tapi dia menjaga amanah yang sudah diatur pasal-pasalnya, sama-sama punya kesempatan menjadi pemimpin di Indonesia ini kan siapapun boleh jadi pemimpin, akan tetapi orang-orang yang sudah punya label kredibilitas, akhlakul karimah yang baik itu yang wajib kita dukung bersama. Ya, apapun pilihan bapak-bapak semua itu, yang penting dia amanah. Ya, kita bisa mendoakan masuk masjid dulu 2 rakaat. Ya Allah, saya memang pandangan saya adalah tidak akan mungkin seperti pandangan Engkau ya Allah. Jadi pandangan saya tetap secara omongan mereka baik, mudah-mudahan amanah. Lulus bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kok ternyata nanti besok kena sistem nanti kalau ada dana timpa alim gambleng berbagi ya rokok itu apa alam bisawab. Yang penting kita udah bismillah, tawakkaltu Allah, pandangan kita terbatas, jangankan jauh hati. Di pinggir rumah depan tembok itu Pak, saya nggak tahu Pak. Di situ ada orang meleding silite, ada orang meleding nggak tahu saya. Karena manusia itu tidak pernah tahu hati manusia. Kalau sedalam-dalamnya lautan masih beda sih, selami kan peribahasa begitu Pak Rubi ya. Sedalam-dalam lautan Pak Mursyid ya masih beda, tapi sedalam hati seseorang susah dimengerti. Tapi sedalam-dalamnya hati teman kita bertahun-tahun kumpul, tahu karakternya. Bahasanya ilmu titen apa? Ilmu titen. Kalah dengan ilmu titen. Nah, ini katanya ngutang mulu, nggak pernah bayar. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan itu. Ayo kita buka Wadduha, juz pendek. Yuk kita buka Wadduha, kita praktekkan sesuai dengan teori pendek sedang panjang. Pendek itu yang dimaksud adalah 1 harokat, sedang adalah 2 harokat, panjang adalah 6 harokat. Pendek itu fathah, kasroh, doma. Salah satu contoh, ba dikasih fathah, bi.
Ba dikasih domah bu, itu satu harokat. Dibunyikan bu, nggak boleh panjang. Ba, bi, bu. Panjang nggak? Enggak. Yang kedua, season yang kedua, sedang baru. Sedang itu dua harokat. Sama-sama dengan contoh ba fathah, bukan lagi ba bibu, tapi ba bi bu. Kok bisa begitu Pak Rohim? Karena ingat ini, karena saudaraku semua, karena harokat fathah kalau dibaca panjang pasti ada alif. Ingat ya Pak ya? Ada Pak Azizan, Pak Prapto. Ya. Harokat fathah kalau mau dipanjang fathah tambahan alif ya. Kalau kasroh Ya. tambahnya iya, betul ya. Domah tambahnya wawu. Maka nggak pendek lagi. Kalau tadi kan pendek, season pertama kan pendek. Ba bibu. Sekarang ba-nya ada fathah, ada alif. Ba, bi-nya ada ya. Bi, domahnya ada wawu. Bu. Jadi ayo bareng-bareng. Ba, bi, bu. Yang pendek ba ya. Tuh 2 3. Babi. Itu sama kita jadinya. Bahasa Arab ya. Fahimtum insyaallah fahimna. Apa? Fahimtum insyaallah fahimna. Pendek pakai huruf ba, ayo. Ba bi tu. Pendek pakai huruf ta. Pendek pakai sa. Pendek pakai jim. Sekarang sedang. Pendek pakai jim. Ada fathah, ada alif, ada kasroh, ada domah, ada wawu. Lah, yang season ketiga pendek, sedang, panjang. Panjang itu perubahan dari alif terus iya terus apa tadi? Ulangi, saya ulangi. Perubahan yang 6 harokat itu dari alif iya doma. Memang alif ya doma itu aksi apa namanya, Kang Rohim? Ya, nggak usah dipanggil Pak Ustadz, panggil Kang Rohim aja. Saya senang panggil Kang Rohim CS. Pak Ustadz ketinggian ya, nggak bisa apa-apa. Kang Rohim aja. Fathah kasroh doma, ya. Yang tadi fathahnya ada alif, saya ulangi. Yang kasroh ada iya, yang doma ada wawu. Saya ulang. Yang fathah ada alif. Ayo bareng-bareng. Yang fathah ada alif, yang kasroh ada iya, yang doma ada wawu. Itu kunci awal untuk mengetahui panjang dan pendek. Kalau nanti kita begitu melihat Quran bingung, ingat urusannya lagi sebelum saya melangkah kepada pengajian. Saya kasih tori pendek, sedang, panjang. Apalagi itu saran saya kembali kepada awal ya, pendek, sedang, panjang. Sedang itu 2 harokat, pendek itu 1 harokat, artinya nggak boleh panjang. Nah sekarang melangkah ke 6 harokat. Dari mana bisa panjang? Nah, yuk dibuka rahasianya. Sebetulnya ngaji itu nggak ada rahasia. Kalau pencak silat ada rahasianya, jurus terakhir. Khawatirnya nanti kalau ada murid yang sama jurusnya, gurunya kalah. Kalau Al-Quran nggak boleh. Semuanya disuruh pinter semua. Karena yang sempurna adalah Allah. Kalau manusia pasti salah. Yang sempurna hanya Allah. Allahnya Nabi Muhammad, maksudnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu, karena Nabi Muhammad maksum. Apa artinya maksum? Dijaga, direksa oleh Allah. Salahnya aja menjadi hukum. Maka kalau hadis adalah, masih ingat? Mawal hadis? Hadis adalah ucapan dan tingkah laku Rasul. Ingat, setiap pelajaran harus nyantol, tapi tak ulang-ulang terus. Apa itu hadis? Ucapan dan tingkah laku Rasulullah sepanjang, atau ucapan sahabat dan tingkah laku sahabat
yang dibenarkan. Oleh Ya, kalau nggak ada rekomendasi Rasulullah jangan ditiru. Atau ucapan dan tingkah laku sahabat yang dibenarkan oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi sudah dapat rekomendasi. Kapan sampean ke Pak Jokowi? Mbak harus saya lihat di kantor balai desa Bencongan kau udah ngomong-ngomong ketemu presiden. Ini hadis palsu namanya. Apa? Omongan palsu. Bedanya maksudnya ngasih contoh kayak gitu. Bapak memang dapat pasal dari mana? Perpunya kapan? Kemarin. Siapa yang ngasih perpu? Pak Lurah. Bupati itu enggak belum tahu. Presiden, bupati aja belum tahu. Gimana sih lo? Kan bikin undang-undang sendiri ya. Ngaco ya. Ngaco. Hadis itu ucapan dan tingkah laku Rasulullah sepanjang hayat atau ucapan dan tingkah laku sahabat yang dibenarkan. para sahabat yang dibenarkan oleh Rasul. Baru itu namanya sahih. Apa itu Quran? Firman Allah, mujizat Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kalau dibacanya saja ibadah walaupun belum tahu artinya. Itu Quran. Apa itu Quran? Kalamullah, firman Allah. Apa tadi? Apa itu Quran? Firman Allah, kalamullah, mujizat Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ini dari Lauhul Mahfuz. Dibacanya saja ibadah walaupun nggak ngerti artinya. Apalagi yang ngerti artinya, Masya Allah, tambah dapat ibadah lagi. Berarti kalau kita hanya mengerti bacaannya pertama kali memang belajar Al-Quran harus mengerti makhorijul huruf. Ba, ta, jim itu harus jelas. Setelah itu nanti harokatnya harus jelas, panjang pendeknya harus jelas. Nah, kembali kepada panjang. Alif, ya dan wawu itu namanya mad tabi'i. Ya, sudah pernah dengar kan panjang? Ya. Wawu, alif, ya tadi namanya mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Ada di tengah kalimat. Tapi kalau matobi'i ada di akhir ayat disukun. Apa tadi? Sukun. Disukun. Misalkan kafaru, jadi kafarun. Sodiqi, jadi nun sodiqin. Muslimin. Jadi nunnya menjadi sukun. Mat aridi sukun, namanya mat aridi sukun. Mat wajib mat. Itu gambarnya kalau matobi di akhir ayat jadinya mat aridi sukun karena ada sukunnya tadi. Muslimin nunnya sukun enggak? Itu menjadi 6 harokat. Mat aridi sukun rok dot. Ntar videonya dikirimkan lagi ke Di akhir mat aridi sukun di akhir ayat. Iya di akhir ayat. Ya, mat aridi sukun. Ayo sekarang kita praktekkan bersama-sama. Setelah kita menguasai teori, nanti masih ada hukumnya nun dan nun tanwin. Nun mati atau nun sukun. Nun mati maksudnya ya nun sukun tadi atau tanwin. Manakala ada nun mati atau tanwin bertemu huruf jaya 28 mempunyai bacaan 4 atau 5. 1 idgham, 2 idgham mudhona, 3-nya, 4 ikhfa, 5 ikhlas. Lah itu sudah kita bahas setiap kali pertemuan. Kalau sudah tahu informasi dihafalkan, kalau belum ayo bareng-bareng sampai Allah memanggil kita dalam keadaan kita belajar mengaji. Alhamdulillah.
jangan berhenti di tengah jalan. Nanti kita capek-capek sekarang ini, bahasanya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi, ya bersakit-sakit dahulu, maksudnya bersusah-susah dahulu tidak apa-apa, bercapek-capek dahulu tidak apa-apa, tapi diniati ibadah. Nanti bersenang-senang kemudian maksudnya di alam akhirat, nanti dimulai di alam barzah. Semua teman-teman kita yang sudah berjuang masjid musola ini, ya Allah berikan tempat yang baik di taman-taman surgamu, amin Allahumma Haji Soflan. Ya semua pokoknya banyaklah pejuang-pejuang yang di Rano ini, banyak sekali. Ya semoga kita dikasih umur panjang yang untuk ibadah kepada Allah, amin Allahumma. Kita bimbing anak dan istri kita mengenal Allah. Setiap kali kita lagi istirahat di dalam rumah, alhamdulillah Bu, kita masih dikasih kepercayaan Allah, masih ketemu duhur, ketemu asar, ketemu subuh. Maka subuh sebelum datang banyaklah istighfar dan sholat. Wah, benar nggak? Nah, kalau sama menjalankan, iya aku dapat pahala, alhamdulillah. Jangan sendiri, masa masuk surga sendiri. Ya, perintahnya Allah sebelum subuh datang, ya Allah saya tidur walaupun 2-3 jam ini, ya ada 2 jam nih, karena kualitas yang menjamin adalah Engkau, mohon bangunkan saya sebelum datang waktu subuh, minimal saya bisa beristighfar, astagfirullahaladzim, terus sholawat Allahumma sayyidina Muhammad, baru kita berangkat setelah adanya adzan. Dan orang yang adzan subuh itu, masya Allah, luar biasa. Sahabat Bilal itu sebelum meninggal, Rasulullah dikasih tahu sama malaikat, telumpahnya ketika berangkat ke masjid itu, telumpahnya cetok itu sudah ada di surga. Siapa? Sahabat Bilal. Ada lagi yang Rasulullah keluarkan sabdanya, yang saya pernah sampaikan, saya ceritakan kepada sampean, namanya sahabat yang jauh banget itu. Yang jauh dari masjid, Sauban. Ya, masih ingat ya? Iya. Sahabat Sauban. Rasulullah sebelum kesiangan mengajak para sahabat mendatangi rumahnya Sauban. Masya Allah, ternyata Rasulullah itu naik turun gunung. Jadi berangkatnya Rasulullah setengah 7, jam 6 sama sahabat. Nyampe sono itu setengah 8. Nyampe rumahnya Sauban jam 6 setengah 8. Berapa jam? 1 jam setengah. Itu setiap kali mau duhur, sahabat Sauban itu udah ada di pinggir kanan. Di pinggir kanan. Sebelum subuh Pak, sahabat-sahabat itu rumahnya ketika Rasulullah mendatangi Sauban itu 1 jam, jam 6 berangkat, sampai sono itu setengah 8. Berarti Rasulullah ya kurang lebih jam 7 lebih perempatan lah ya, karena ibaratnya matahari itu di gini ya, dari jarak jauh tuh sekitar segini nih. Ya jam 7 seperempatan. Bahasanya saat detik saat mengawe. Itu sekitar jam 7 seperempat. Itu setiap mau sholat itu sahabat-sahabat itu khusus punya tempat yang paling kanan. Karena beliau menganggap kalau yang paling kanan itu tidak ada orang yang mewirawiri. Ya ambil tempat di sebelah kanan, sholat sunnah terus baca Quran. Lah itu sahabat itu mau meninggal itu menyesal Pak. Ya Allah, kenapa gak lebih jauh lagi? Ingat ya. Buka dulu. Berpacu dalam ini. Saya pernah buka itu, kan? Ya Allah, kenapa gak lebih jauh lagi? Apa maksudnya? Karena begitu Sauban itu mau meninggal itu ditunjukkan caranya. Setiap orang mau meninggal itu catatan bukunya ditunjukin. Ada orang yang mau meninggal itu takut, ingin balik, ngumpulin anaknya, PRT dipanggil, Pak RW dipanggil. Mana Pak RW? Mana Pak RT? Kenapa? Aku kemarin belum jadi nyawer. Allahu Akbar.
Nah, lebih lagi kalau niatnya ibadah nggak apa-apa. Tapi nggak usah pakai begini, nggak usah ya. Nggak usah. Kasih aja pagi ya. Capek yang cewek. Ini kasih dulu coba. Bagus ya paginya Pak ya. Jam. Itu ketika dilihat buku catatannya itu, Sauban itu direpli apa namanya? Direpli Pak apa Pak? Di review. Di review ya. Sauban lagi jalan kaki, ya jalan kaki ke masjid dulu di Madinah. Itu kan saya jalan kaki langsung dibalik. Setiap langkahmu puluh khotwatin hasanatun. Setiap langkahmu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsaliyah. Satu kebaikan dibalas 10 oleh Allah. Berapa jam dia melangkah? Dari tempat rumahnya. Jam 6 sampai jam 7:15. 1 jam lebih seperempat. Langsung diganti. Dulu dia rumahnya itu Pak, rumahnya itu alang-alang. Tahu nggak alang-alang Pak? Tahu. Alang-alang dicepet-cepetin loh. Nah, panas kepanasan, hujan ke hujan. Nah, itu ukurannya cuma nama istrinya itu 4 kali 7 kalau nggak salah. Mudah-mudahan ya seperti itu. Tapi ternyata diganti istana megah. Istana megah nggak ada apa-apa. Dengan makanan-makanan yang belum pernah ada di dunia. Saking kagetnya Sauban itu, seakan-akan dia Sauban itu menjadi ganteng. Ganteng Pak, ganteng. Terus pakai motor yang belum pernah dia beli. Bukan NMAX, lewat. NMAX lewat Pak. Masya Allah. Sedan. Apa namanya itu? Yang gerak sama namanya. Apa tuh? Nova. Lewat. Pokoknya di dunia nggak ada. Itu kalau tombolnya dipencet tek itu Pak. Buka pintu depannya, persis kayak modelnya punya si Boypan Paris. yang langsung nyakar gitu. Tapi surga nggak, berlibat lagi gitu. Kaget karena si Sauban itu nggak pernah ngerti tentang dealer. Kaget dia. Tapi saking kagetnya ngomong, ya Allah, kalau tahu begini kenapa nggak lebih jauh lagi jalan kakiku maksudnya menuju masjid. Masya Allah. Paham maksudnya? Dengan masjid tadi udah paham maksudnya. Ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi? Kalau tahu begini mah. Sekarang nyesel. Kenapa nggak lebih jauh lagi jalannya? Kita aja yang dekat nih, mohon maaf nih. Dekat nih. Kalau nggak hatinya kumandil, hatinya tergantung pada Baitullah, nggak bakal dibetulkan. Nah, dibilangin Ditulikan. Ditulikan. Mudah-mudahan begitu. Memang benar-benar dia belum mengerti maksudnya apa itu jamaah. Ya toh. Hati ini supaya kumandil di masjid itu, kalau hatinya sudah tahu bakal pulang. Di sini nih semua bakal pulang. Kamu cintai sampai model kayak apa saja, bakal berpisah. Apa tadi saya cerita? Ada seorang yang setiap paginya ngumpulin duit, begitu anaknya semua udah dicukupin, dianya sendiri yang dipanggil malai. Ini kisah nyata. Jadi daripada saya utang nih, saya akan cerita. Pembisnis miliarder di Aljazair. Beliau sukses mengajak anak buahnya sekantor di Hotel Aljazair di pantai Mediterania. Sedang membayangkan kesuksesannya adalah puncak-puncaknya dia sukses. Ini gua nih. Semua mobil, jangan ke Lamborghini, 10 Lamborghini dari satu pernah dibeli. Bahkan sebar-sebarkan ke tukang-tukang anak buah saya satu-satu. Motor-motor ya, yang bisa terbang, yang semuanya sudah hotel yang berbintang 1, 2, 3, dan 4 semuanya sudah rasakan semua. Jangankan hotelnya, sama orang-orangnya pernah kubayari, suruh joget semua di tengah-tengah. Begitu dia mendapatkan ngayal yang tinggi lagi kesuksesan itu, ada telepon dari rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Oh, saya nggak lihat.
Iya, saya nggak lihat lampu masalah dimati-mati panti militernya. Istrimu sedang sakaratil maut. Waduh dia. Karena berangkat itu istrinya nggak apa-apa. Tapi sakaratil maut, akhirnya dia memutuskan lagi tinggi-tingginya berpikirnya itu, khususnya itu langsung teman-teman lanjut bayar siapin. Jangan khawatir, saya akan meneruskan perjalanan karena di rumah sedang ada persoalan sedikit. Dipikir dia bisa menyelesaikan dengan duitnya maksudnya. Begitu dia pesan tiket pesawat langsung pulang di Aljazair di kotanya sono, itu istrinya sudah meninggal. Innalillahi. Begitu sampai rumah dia dengan mobil yang mewah dijemput dari bandara, dijemput rangkulan sama saudara-saudaranya, sabar saudaraku sabar, istrimu sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo kita kebumikan semua dikubur di sana bareng-bareng. Dia pulang dari kubur menengok anaknya di rumah nggak ada. Ditanya anaknya, namanya nggak usah disebut namanya, takutnya salah ya. Takutnya salah. Mana anak kita, anakku mana? Anakku satu-satunya mana? Sing sabar saudaraku, sing sabar. Ibumu mengandung 9 bulan 10 hari, yang menyusui 2 tahun berturut-turut, itu matinya dari tangan anak. Kaget dia. Kok bisa begitu? Iya, karena anakmu ternyata bergaul dengan teman-teman sabu-sabu. Dia dicegat sama mamanya karena dia kehabisan stok. Mamanya digertak-gertak, akhirnya mamanya nggak ngasih, kaget. Kamu nggak boleh karena bapakmu selama ini kepengin kamu jadi orang yang sukses, maka saya nggak bisa layani. Kamu nggak bisa layani, kasihan bapakmu. Akhirnya dia silat. Mama jangan macam-macam. Siapapun yang mengenali saya akan bunuh. Siapa yang ngajarin itu? Kaget mamanya. Mama jangan macam-macam. Ambil duit buat saya. Langsung ternyata dia ngambil pisau di dapur, dibunuh. Akhirnya dia ditangkap polisi, masuk penjara seumur hidup. Bapaknya tadi yang sukses lagi menghayal tadinya dia mau punya pistol, dia mau menghabisi, tapi sama kiai setempat, sama ustaz setempat, jangan, percuma. Sampai tiap pagi sampai pulang petang memperjuangkan anak dan istri udah teguh, anakmu di penjara, tinggal sampean doakan, lakukan rezeki yang sudah kamu sementara ini perjuangkan, kasih anak yatim piatu sampai taubatan nasuha, masih ada kesempatan saudara. Akhirnya dia sadar, nangis dia mendatangi ketua MUI, mendatangi semua pesantren, ternyata duitnya di mana-mana ada, ya kan? Apa bahasanya tuh Pak, kalau saham apa namanya Pak? Saham ya, kalau punya perusahaan namanya saham ya. Saham. Investasi semua sudah atas nama dia semua, langsung diberikan para pesantren-pesantren itu, dan dia sekarang menjadi muadzin di Masjid Besar Al-Jazair. Itu saya merinding, saya mendengar kisah nyata. Maka di pertemuan kali ini yang saya akan tekankan adalah sesibuk apapun maksudnya, jangan sampai lupa kepada cucu atau anak dan istri kita sedang ada di mana, apalagi salaman dengan orang yang nggak jelas. Kalau yang meninggal suaminya terus tinggalannya banyak, kalau salah gimana? Uangnya 1 hari 7 malam. Bapak meninggal 7 hari 7 malam, nangis tuh. Jawab Pak, aku nanti gimana Pak? Istrinya masih muda. Begitu ada anak muda, udah Bu diem. Kasihan bapaknya nanti di sana malah diperiksa gara-gara ibu nangis garu-garu kayak gitu. Kasihan, doakan saja supaya dapat tempat yang bagus. Maaf Bu ya, mohon maaf nih kalau ada apa-apa. Bunyi saya dilihat, enggak. Bunyi saya kalau ada apa-apa. Begitu dilihat, orangnya yang menolong tuh ganteng, nangisnya mulai kalem.
Artinya siap-siap piala bergilir. Itu Pak, iya enggak? Boleh enggak? Boleh setelah 4 bulan 10 hari wa alal mau apa? Ada tuh walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhuri wa asra. Kalau ada orang laki-laki meninggalkan istri, meninggal dunia, balik ke rahmatullah, itu istri boleh nikah lagi setelah 4 bulan 10 hari. Tidak, piala bergilir enggak Pak? Itu namanya hak GB. Kita di dunia ini mempunyai hak guna bangunan, tidak mempunyai spesialis hak paten, nggak ada hak guna pakai. Karena nanti kalau kita meninggal pun yang pakai orang lain. Itu di dunia lain Pak ya. Malah Qurannya jelas tuh, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur, arba'ata 4 asyhur itu bulan. Wa asron 10 4 bulan 10 hari. Lah kalau Pak Ustadz meninggal cerai 3 bulan berturut-turut dari Jadi kalau ada orang dicerai suaminya, kudu nunggu idahnya dicerai hidup 3 bulan suci. Kalau dia ngomong besok harinya mau dinikahkan tapi dia nggak ngomong sama penghulu, dosa dia. Ya. Masa idahnya 3 ya, bulan. kena hukum kan? Akhirnya kena hukum nih. Tadi kita cerita orang meninggal dong ya. Akhirnya kalau ada laki-laki yang menemui istri meninggal, boleh nggak nikah lagi? Boleh kalau sudah 4 bulan 10 hari. Apalagi yang ditinggalkan itu masih usianya masih 30-an 25. Bahasanya masih muda. Kalau bahasa Robi masih apa kalau muda? Inis. Kinclong mobil di. Ayo kita tutup bareng-bareng dengan baca waduh ayo kita baca ya suratnya, kita praktekkan, kita ngajar. Kita udah mendengarkan cerita banyak, tauhid kita sesibuk apapun harus kontrol anak dan istri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wadduha. Pak Robi belum ketemu? Ya, ayat yang ke berapa nih? Ayat 3. Enggak, surat yang ke-94 ya, suratnya ya. 93. 93 ya, surat. Ya, wadduha 1, 2, 3. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma wal akhiratu khairul laka minal ula. Jangan ula, jangan ada tajwid. Ulangi, walal itu udah 3. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Lanjut, 2, 3. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Mantap. Alam yajidka yatiman fa'awa. Mantap. Wa wajadaka Kurang lamnya kurang tajwid. 6 tarik dulu, 6 harokat dulu. Wa wajadaka mati Pak ya. Cukup. Tadi udah cukup kan? Mati ya. Udah habis kan? Nah, tapi pas kan panjang. Alam nasyarah hanya laka sadrak. Wa pola ya. Sadrak. Rob wa wada'na anka
Angka Fakoka Ifa ya Angka wisrok Alladhi Al-Qadhur Tahu ya bareng-bareng 1, 2, 3 Alam laka sadrak wa wada'na anka wizrak Tuh 2, 3 alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusran Ron Kalau ron berarti lanjut Kalau berhenti tanwinnya jadi alif Yusro oke Tanwin kalau berhenti jadi alif Ulangi Tanwin kalau berhenti fathah tanwin maksudnya diganti alif jadinya yusro Fathah tanwin kalau berhenti diganti alif bukan yusron lagi tapi yusro ya. Kalau yusron diwasol langsung oke lanjut Inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab Alhamdulillah Aku minum dulu masih panas nggak? Enggak Kan? Beda dengan mem mati. Kalau mem mati itu cuma punya 3. Iya, idgham mimi, idgham ya idgham mimi, ikhfa, Safawi dan sama idgham. Yang dominan itu idgham safawi karena 26 dia kuasai. Jadi kalau ada mak jumlah. Kalau ada mediator jumlah itu mediator. Kalau mak jumlah itu perempuan ya. Emak namanya. Kalau ada mediator, kalau dia bilang ideal safawi, sama tanya, duitnya berapa? 100. Oke, enggak apa-apa. Tapi kan duitnya 50. Dia dapat 28 sama dapat 10.000 hanya 12.000. Kalau duitnya 50.000 ya kan. Kalau mau santri, ideal safawi. Jadi dia yang 26. Kalau cuma duitnya 30.000, ya dia berarti cuma dapat sebatang rokok 2.000. Kalau dia bilang Eva, aku mau Eva, berarti naik ya. Bisa dibuat sandi. Kalau Mas Andri, Eva. Buat apa deh? Apa namanya? 15K. Apa tuh yang kurmanya dibuat di Mekah, di pabriknya di sini. Apa namanya? TJ. TJ dibalik 15 juta. Eva 15 CT. Nggak bisa, kamu cuma dapat Eva. Wah, kamu ini. Itu gua. 1, 2, 1 ya. 1. Mim. Mbak doang Pak Ji. Iya, kalau Edar Safawi masih ada 26. Kalau Edar Safawi kan 26 dulu. Yang satu mim nanti ketemu mim, juga mim. Ya Pak Robi? Ya. Siap. Kalau yang 2 Eva Safawi, mim nanti ketemu Mbak. Memang bingung. Yang di Al-Hikmah juga kadang-kadang tuh bingung. Kok banyak amat, akhirnya dia membacanya itu tadi alam nasroh begitu karena kebingungan tadi. Coba kalau dia nggak bingung, alam nasroh tetap putus dong. Alam nasroh. Lah iya karena memang nanti ketemu selain memang nanti ketemu mes sama memang ketemu Pak. Kalau bingung sama sini Pak berdiri Pak, kenapa? Pegangan dia. Biar nggak pusing ya kan. Ya Arabi kalau pusing berdiri Pak, pegangan dia. Yang melatihan musola apa nih?
Al-Ikhlas. Kalau mim mati ketemu mim, kalau mim mati ketemu ba. Sekarang alam nasrah itu bacanya apa? Idhar siapa? Kenapa? Mim mati ketemu nun. Nun bukan mim kan? Bener nggak? Nun bukan mim kan? Dan bukan ba kan? Dialog ini supaya jalan. Teorinya supaya jalan. Guyon begini nih, guyonan begini nih, supaya teorinya jalan. Ternyata alam nasrah itu bukan mim mati ketemu mim, tapi mim mati bertemu nun. Berarti jelas dong bacanya. Kalau bilang alam nasrah, betul ya Pak Aja? Jadi gampang. Orang tuh ngiriin orang bisa ngaji tuh lewat teori Pak. Tajwidnya. Sebab orang yang ngerti tajwid nggak mungkin nabrak Pak. Sami'allahu liman hamidah. Kalau dia Sami'allahu liman hamidah, pasti kagak ngaji. Sekarang nun mati bertemu ha. Nun sukun bertemu ha. Ha punya siapa? Bahasa Betawi ini. Ha punya siapa? Idhar, hamzah, ha, kho, ain, gitu. Idhar itu kan jelas pembacanya melompat. Kok tiba-tiba dia Sami'allahu liman. Liman itu kan ikhfa, ya Pak Robi. Ikhfa itu kan hurufnya 15. Yang ada nyonya, yang ada engnya. Berarti kalau liman hamidah, berarti kan hamzah, ha, kho, ain, gitu. Berarti kan jelas. Saya kalau baca la ilaha illallah di Masjid Al-Hikmah itu pakai haknya kencang itu bacanya kita setuju. La ilaha illallah, la ilaha. Kalau di sini sudah mampu-mampu apa uji, sudah lumayan enak diajak bikin la ilaha illallah. Di Al-Hikmah itu nggak ada yang bau ilmu tasawuf. Adanya ya pokoknya sholat, ngaji. Kalau bahasa tasawuf itu sudah mengenalkan kalimat la ilaha illallah, itu namanya nafi isbat. Isbat itu bahasa tangannya untuk menetapkan kalimat Allah di dalam kolbu, dalam sanoba. Gak gampang. Untuk menghancurkan karat-karat kita banyak salahnya itu harus digembur dengan kalimat Allah. Maksudnya supaya Allah itu berpihak kepada hati ini, tadi hati kita ini banyak tercapek-capek oleh urusan dunia. Maka sekarang untuk menghadikan Allah nggak susah, nggak rumit. Bagaimana caranya? Harus digembur dengan kalimat Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Memang intinya harus diminta. Kalau di sini nih kesurupan orang itu. Saya kalau dengar di situ di Alfa bisa dibilang kesurupan. Kalau di sini sih ada banyak teman. Alhamdulillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Karena untuk menggembur kalimat Allah dalam hati ini nggak gampang. Hati kita ini kasar keras. Karena tadinya memang banyak dilapar. Ya. Kalau ketemu sama ulama-ulama tasawuf itu mudah mulai digembur Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Tapi gitu ya gitu, tapi istri dan anaknya harus diajak bareng-bareng. Jangan sendiri-sendiri. Kalau diajak, istrinya diajak dan dikasih ngerti, dikira kita yang stres. Kok gitu ya Pak? Kalau mau mahal-mahal Pak Ujan, sampean kalau pas naik pangkat tasawufnya, istrinya diajak ngaji. Kalau istrinya nggak diajak ngaji, nanti sampean dikira stres. Susah, jangan ngomong susah, mintanya sama Allah. Saya juga kalau ngomong sama istri, pasti ya dibilang, saya kenalnya baru begini. Terus mau kenal agak luas gimana caranya dulu? Aja, si Lomo nggak ada waktu. Dan anaknya masih kecil-kecil, anaknya jelas kerja depresi, masih banyak alat. Nanti kalau bapaknya sudah nggak ada, kamu repot. Sekarang saya ajar terus, ajar terus. Ya kan? Nanti ya seperti itulah memang.
Tetapi sudah bersyukur dia bisa melahirkan 5 orang sudah mengenal kalimat Allah. Yang satu lagi belajar Al-Quran, yang satu lagi hafalan Quran. Syukurnya kamu di situ. Untuk anak-anakmu melanjutkan cara bapak berpikir supaya anak-anak besok itu bukan hanya mengenal duit, tapi mengenal Allah. Kalau hanya mengenal duit itu bisa kesengseng dengan kebiarnya dunia. Kadang-kadang sampai ikut bisnis yang namanya bisnis apa yang sekejap bisa hilang, apa namanya Pak? Teman saya orang Jawa Timur bawa laptop, malam-malam melek, pagi-pagi nggak mau kuat, kata 5 juta ya. Terus maksudnya, ayo sarapan bersama kita. Tidak jelas. Besoknya 1 miliar ludes ya, baru seminggu 1 miliar ludes. Saya tanya itu duit siapa? Duitnya kepala sekolah di Jawa Timur. Nggak berani pulang 6 bulan bayar utang 1 miliar. Duitnya sekolah anak-anak sekolah Pak. Trending apa namanya itu? Trading apa itu? Trading apa trading itu? Itu pakai komputer, jalannya kayak orang lagi napas. Aku diajarin nggak penting. Nggak penting saya Pak. Saya diajarin Pak, melek-melek. Trading korek. Ustaz, ajarin ini. Nggak penting saya. Ini jangankan sandang, bang aja bisa kolek. BI ini kalau dihancurkan sama orang-orang kalau nggak kuat kolek. Saya udah tahu sebetulnya, cuma saya nggak ngerti komputer. Ya kan? Kenapa tidak bisa hancur? Yang punya minyak aja bisa dihancurin lewat macam-macam kayak gitu. Apalagi yang nggak punya minyak Pak. Hanya jangan kalau diblokir, ya itulah permainan dunia. Maka duit itu kalau ditaruh bank bisa kena fals. Apa namanya? Fals. Pulsa fals, hancur tuh duit. Padahal produknya belum tentu ada Pak. Produknya itu loh belum tentu ada. Yang dijual apa? Ikut saya nih, apa nih? Pupuk. Dari mana nih? Dari Palembang. Ada pabriknya langsung saya tutup, berapa harganya? Sekian, kamu ikut nggak? Kalau di fikih yang saya pelajari Pak, transaksi itu harus syahdan biadin. Transaksi itu harus transparan di depan mukanya orang yang beli. Terus ada pertanyaan, Pak kalau saya beli mangga yang masih kecil, nggak beli. Riba kan? Pak saya mau beli padi tengah sawah, kalau udah tua silakan. Ayo, tapi syaratnya injekin dulu satu semeter. Kalau masih hamil, apa namanya? Lencut. Masih di dalamnya itu loh, apa? Demen. Damen. Tahu nggak demen? Jadi belum menguning Pak. Saya lencut. Itu riba. Karena belum tentu nanti kuning itu dimakan Kalau dibantai sama tikus 1 malam setengah jam, tikusnya kalau 20 gimana? Hancur itu. Nah ini hukum Pak, hukum. Lah kalau beli ketela, rambat namanya Pak. Ketela ya? Pun nggak boleh Pak. Yang di dalam jangan itu. Kamu pakai mobil, kalau di tikungan itu nggak boleh nyelip. Kenapa? Mati. Karena tidak bisa dilihat oleh mata. Dilarangan karena jalannya adalah Ciluk. Alibata bukan. Dengan Paroki Alibata Saji Ako bukan. Ini daerahnya Cilubah Pak. Begitu disikat mueng, nggak tahunya dari bawah. Itu yang celaka karena apa namanya? Supirnya itu apa namanya Pak? Ugal. Nah, saya menyampaikan seperti ini agar kita ini melihat Allah. Innallaha ma'as shabirin. Allah itu beserta orang-orang yang sabar, bukan berusaha-berusu, bukan kesusu. Kesusu itu pekerjaan saya. Innan nafsa la amaratun bisu.
Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Makanya jangan pakai hawa nafsu, pakai nafsul mutmainnah. Ayo kita Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa athara fannara waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mati, Pak.